Halo Sobat Jucek, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi secara langsung. Sebelumnya perkenalkan, aku Winnie dan sekarang aku sedang berada di Kebun Binatang Juruk. Di sini kita akan melihat secara langsung kondisi kebun binatang serta satwa-satwa yang ada di kebun binatang ini. Mau tahu keseruannya kan? Yuk ikuti virtual tour kita. Nah, di virtual tour kita kali ini kita akan ditemani oleh salah satu petugas kebun binatang dari Kebun Binatang Juruk, yaitu ada Mas Rio. Mas Rio mungkin bisa memperkenalkan diri sambil menyapa peserta webinar kita. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya adalah kurator di Taman Satwa Taru Juruk. Oh baik, terima kasih Mas. Nah kita nanti kan akan virtual tour nih. Yeah. Kita akan pergi ke kebun binatang di satwa-satwa, kita akan explore ke situ. Yeah. Nanti pastikan kita akan banyak banget nih tanya-tanya. Jadi mohon bantuannya untuk kita menjelaskan kepada teman-teman gitu. Yeah. Baik, boleh. Untuk luas kebun binatang Juruk itu sendiri ada berapa hektar ya Mas? Untuk luas secara keseluruhan 13,9 hektar. Wah, ternyata dengan area yang seluas itu, kira-kira ada berapa sih jumlah satwa yang hidup di kebun binatang ini? Untuk koleksi di Taman Satwa Taru Juruk itu jumlahnya ada 391 ekor, terdiri dari 76 jenis. Ya. 76 jenis. Nah, dari jenis-jenis itu ada nggak sih hewan yang paling menarik di kebun binatang ini? Kalau yang paling menarik biasanya ketika pengunjung datang, mereka langsung bisa melihat gajah. Nah, karena di Jawa tidak ada gajah liar, kebanyakan pengunjung takjub gitu melihat ada satwa gajah di depan, mengucapkan selamat datang ya kasarnya ya. Mengucapkan selamat datang ke pengunjung. Kemudian setelah dari kandang gajah, kemudian kubah burung kandang selanjutnya. Dan di sini yang paling menarik biasanya adalah burung paruh bengkok. Ya, burung paruh bengkok ini biasanya ramah juga terhadap pengunjung. Jadi ketika ada pengunjung datang ke kandang, biasanya mereka menghampiri pengunjung, mendekati pengunjung gitu. Wah, benar sekali. Nah, sekarang kita sedang berada di kubah burung yang sudah dibicarakan oleh Mas Rio tadi. Nah, mau tanya lagi nih Mas, dari sekian banyak satwa yang ada di kebun binatang ini, ada nggak sih yang dia itu sudah berkembang biak di kebun binatang ini? Ya, cukup banyak juga ya di sini yang berhasil kita kembangkan. Di sini ada Nuribayan. Waktu itu kita punya 4 pasang, sekarang sudah menjadi 14 ekor. Kemudian ada juga Rusa Tutul, ada juga Rusa Timor, Rusa Bawean, kemudian Walabi. Ada juga kemarin yang cukup produktif Owa. Kita punya 2 anakan Owa baru. Wah, ternyata banyak sekali ya. Ternyata selain untuk tempat rekreasi dan edukasi kepada masyarakat, kebun binatang itu juga menjadi lembaga konservasi ex situ, di mana dia juga ikut dalam pelestarian satwa liar, begitu. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk di kubah burung di Kebun Binatang Juruk. Sekarang kita ada di depan kandang dari kakak tua Koki atau dengan nama latinnya kakak tua Galerita. Nah, Mas mau tanya nih, kan burung itu kan kalau di habitat liar kan dia tuh suka terbang-terbang jauh gitu. Tapi kalau di kebun binatang kan dia dikandangkan. Nah, perlakuan atau enrichment apa yang dilakukan supaya burung itu tuh tidak mengalami stres meskipun dia ada di kandang seperti itu? Nah, yang pertama pasti kita sesuaikan kandangnya dulu ya. Jadi karena kalau burung kan lebih bebas terbang kemana-mana gitu, jadi daya jelajahnya lebih luas kan. Makanya kita kandangnya kita sesuaikan ketinggiannya, kemudian luasnya tergantung seberapa besar burungnya juga. Nah kemudian untuk enrichment atau pengayaan kita ada 2, ada pengayaan kandang, ada juga pengayaan pakan. Enrichment atau pengayaan kandang biasanya kita kasih gini kayak tempat-tempat bertengger. Kemudian ada juga ini, contohnya ini kalau di sini kita nyebutnya glodok ya. Jadi
batang kayu yang kita lubangin, kemudian nanti biar kakak tuanya sendiri yang menggali ke dalam. Seperti pelatuk gitu ya Mas? Iya, seperti matuk, nanti dia buangin keluar, jadi kayak digali gitu, nanti dibuangin keluar. Nah nanti untuk sarangnya dia. Nah biasanya gitu. Itu untuk enrichment kandang. Kemudian enrichment pakan biasanya setiap 1 minggu kita kasih tambahan pakan. Jadi biar tidak bosen, biasanya kan kita kasih biji-bijian kayak biji bunga matahari atau paci, kemudian apel, ada pepaya sama pisang. Nah biasanya kalau Sabtu Minggu kita tambah buah apel atau buah, kalau ketika musim buah beringin kita kasih buah beringin atau buah jamblang atau duet kalau di sini. Itu. Wah ternyata bervariasi sekali ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa lihat nih di kandangnya itu banyak sekali seperti ranting untuk tempat si burungnya itu bertengger supaya tidak mengalami bosan atau stres seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi kita sesuaikan seperti apa di alam tapi versi lebih mini. Iya, gitu. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk di kandang burung raptor. Di sini kayaknya banyak banget nih jenis-jenis burung. Di situ ada elang, dari elang yang elang laut, terus ada elang yang bulu hitam, terus di sana juga ada elang Jawa. Nah, kira-kira kayaknya sih enrichment kandangnya juga kurang lebih sama ya Mas? Iya, kurang lebih sama kalau burung. Lalu untuk pakannya sendiri bagaimana ya Mas? Jadi sengaja kita pisahkan antara kubah raptor sama non raptor ya. Karena raptor kan makannya daging biasanya. Kalau untuk pakan biasanya kita kasih daging sapi, kemudian lele, kemudian untuk pengayaan atau enrichment pakannya kita tambah tikus putih atau mencit. Lalu itu interval ngasih makannya itu setiap hari atau bagaimana ya Mas? Iya, kalau di sini kita ngasih pakannya setiap hari, tapi jumlahnya kita kontrol, jadi dibatasi. Lalu untuk cara pemberiannya sendiri nih, apa hanya dilempar atau mungkin disembunyikan gitu supaya hewannya tuh mencari gitu? Ya, kalau untuk tiap hari biasanya keeper atau pawangnya ngeletakin pakannya itu di beberapa tempat. Jadi tetap dia walaupun dikurung tetap ada aktivitas bergerak gitu ya. Takutnya kalau nggak banyak gerak malah obesitas nanti. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, kita ada di depan kandang dari elang Jawa. Nah, si elang Jawanya itu sedang makan dari daging sapi. Daging sapi. Ya. Salah satu kebanggaan kita ini. Jadi ada beberapa orang yang mengaitkan elang Jawa ini dengan lambang negara kita, Garuda. Dan ini kebetulan jadi maskotnya satwa langka Indonesia. Jadi kan ada 3 satwa nasional dan 3 puspa nasional ya. Dan salah satunya elang Jawa mewakili satwa langka. Gitu. Nah, banyak banget ya teman-teman ilmu yang bisa kita dapat dari kebun binatang ini. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan kandang buaya. Nah Mas, saya mau tanya nih, buayanya ini kandangnya kan dalam kandang soliter atau dia itu sendiri, itu kenapa ya Mas? Ya karena kalau pengalaman kita yang sudah terjadi ya, kalau kita gabungkan satu buaya dengan buaya lain, apalagi ukurannya berbeda, nanti dia bisa berkelahi. Nah jadi untuk mengurangi resiko luka atau bahkan sampai ke kematian, makanya kita pisah kandangnya satu-satu atau soliter. Ya, begitu teman-teman, ternyata alasan kenapa buaya yang ada di kebun binatang Juruk ini itu kandangnya hanya satu kandang untuk satu buaya saja. Tuh.
Nah, sekarang kita sedang menuju ke kandang-kandang di mana satwa karnivor di kebun binatang ini hidup. Ya. Gitu. Jadi seperti di kandang raptor sama yang burung non raptor tadi, kita pisah agak jauh antara karnivora dengan yang herbivora. Ya. Jadi kita meminimalisir biar tidak stres. Biar hewannya itu tidak stres. Ya, Nah, biar bisa dilihat di kandangnya itu satu kandang itu diisi oleh satu ekor harimau. Untuk manajemen pakannya sendiri seperti apa ya, Mas? Ya, untuk pakan kalau untuk ransumnya itu disusun berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan kami. Jadi di Taman Satwa Tanjung Juruk kita punya 2 dokter hewan yang salah satu tugasnya juga menyusun ransum pakan satwa. Kemudian kita mempunyai beberapa supplier. Jadi satu jenis satu supplier enggak menyuplai semua jenis pakan. Jadi ada beberapa supplier yang menyuplai kita dan datangnya segar tiap hari. Nah, setelah datang kita timbang. Setelah timbangannya pas dan setelah quality control, kita bagi-bagi berdasarkan ransum tersebut, kemudian didistribusi ke kandang-kandang masing-masing. Nah, tadi kan dikatakan kalau ada dokter hewan yang stay di sini, begitu ya, Yeah. Mas? Untuk medical check up sendiri untuk setiap hewan itu dilakukan dalam periode berapa gitu? Ya, jadi untuk check up-nya tiap hari dokter hewan juga keliling. Jadi walaupun tidak ada laporan dari kiper, dokter hewan tetap keliling memastikan tidak ada satwa yang perlu penanganan, ataupun keliling juga biasanya memberi tambahan multivitamin atau ada penanganan yang harus membutuhkan tenaga dokter hewan begitu. Seperti itu. Ya. Kita sudah berada di depan kandang OA. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal nih sama Mas Rio, kalau OA di Kebun Binatang Juruk ini sudah mengalami perkembangbiakan atau dia itu sudah beranak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas, mengenai seperti apa OA-nya? Ya, yang kita punya di sini adalah OA agilis, asalnya dari Sumatera. Pertama juga ada 2 jantan 1 betina. Kemudian tahun 2014 itu lahir 1, kemudian 2017 lain lagi, kemudian ini baru kemarin setelah Idul Fitri kemarin, terus ini juga baru berapa bulan gitu, baru bulan Juli ya, jadi sudah berkembang biak 4 kali di sini. 4 kali, wah ternyata banyak sekali ya teman-teman. Nah, di kandangnya itu diberi enrichment dengan cara seperti dikasih ranting-ranting yang banyak supaya dia bisa bebas untuk bergelantungan seperti itu. Dan karena ini kebetulan induknya mau merawat, jadi kita tidak taruh di nursery. Jadi kalau misalnya induknya tidak mau merawat karena satu dan lain hal, kita biasanya kita pisahkan dari induknya, kita taruh ke nursery, kita rawat oleh perawat satwanya yang ada di nursery tersebut. Oh, seperti itu. Ya. Jadi yang ada di Juruk ini induknya sendiri yang merawat gitu ya, Mas? Iya, induknya sendiri yang merawat. Kira-kira dia itu bisa lepas dari induknya itu setelah berumur berapa ya, Mas? Kira-kira antara 6 sampai 12 bulan. Oh, cukup lama ya ternyata. Ya, ya, cukup Mas? lama.
virtual tour dari kita di Kebun Binatang Juruk ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rio yang sudah menemani virtual tour kita dari awal sampai akhir waktu ini. Dan tentunya banyak banget kan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari kegiatan ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rio. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Ditunggu kunjungannya. Salam lestari. Salam.